Ya emang itu memang betul apa adanya, Mbak. Dari mulai rumah yang dibeli. Terkait apa yang sudah diceritakan, ditunjukkan semua alat buktinya, nanti kita akan buktikan di persidangan. Simpel kan? Sangat kecewa sekali. Sangat kecewa sekali, Mbak. Denada akhirnya buka suara. Ya, usai cukup lama terdiam 1000 bahasa, sang selebritis akhirnya muncul melalui salah satu acara podcast media maya. Lewat kesempatan itu, Denada pun berbagi cerita tentang apa yang sebenarnya terjadi di belakang layar, tentang kisruh polemik panjang yang melibatkan dirinya dengan Ressa Rizky Rosano, sang putra biologis. Sontak saja, hal itu berhasil menyita perhatian orang banyak. Mengingat selama ini, Denada tak pernah sedikit pun bercerita. Dalam kemunculannya beberapa waktu lepas, Denada pun hanya mengucap permintaan maaf untuk Ressa. Lantas mengapa baru sekarang Denada memilih buka suara? Serta seperti apakah pula penjelasan pihak kuasa hukum soal kemunculan Denada? Ya memang itu kemarin kan sudah ngomong pada kami dan tim sebagai pihak kuasa hukum terkait masalah podcast itu. Makanya kan saya ngomong di media dalam waktu dekat akan ada statement dari Mbak Denada. Nah, setelah melihat podcast tersebut, ya sebetulnya kalau kita mau menanggapi langsung pada saat awal kali ada berita gugatan di media itu kan bisa-bisa aja. Kami dan tim kuasa hukum dan Mbak Denada sendiri juga istilahnya ya bisa aja langsung mengkanter berita-berita yang ada lah ya. Cuman ini tadi kan kita ini kan bukan sumbu pendek, Mbak ya, yang sekali dikasih api langsung meledak. Jadi kita pertimbangkan segala sesuatu, kita lengkapi bukti sehingga pada saat kita mau kayak gini klarifikasi ya itu berdasarkan bukti-bukti yang valid dan semua ada buktinya. Jadi yang disampaikan Mbak Denada itu yang memang betul apa adanya. Heboh kemunculan Denada di salah satu acara podcast media maya tentunya telah sampai ke telinga pihak kuasa hukum Ressa dan para penggugat lainnya. Dan ketika dimintai keterangan oleh awak media, Andika Megista selaku kuasa hukum penggugat mengaku enggan berkomentar banyak. Karena bagi Andika, ia akan menanggapi semua ucapan Denada secara langsung dalam agenda persidangan yang masih bergulir di Pengadilan Negeri Banyuwangi. Jadi begini, yang pertama terima kasih Mbak Dena sudah mau muncul. Yang kedua terkait tanggapan-tanggapan yang lain nanti kita akan buktikan di persidangan. Oke? Kita akan buktikan di persidangan. Saya hanya lihat sebentar saja Mbak. Karena dari kemarin kita masih repot, ada beberapa case yang harus kita selesaikan. Jadi saya nggak bisa selesaikan 1,5 jam itu kata rekan-rekan yang ngirimin video saya tuh kita belum bisa nonton. Kita ada beberapa kasus yang memang makan pikiran nih Pak. Jadi kita harus fokus ya kemarin. Terkait statement yang Mbak Dena sampaikan, terima kasih. Terkait apa yang sudah diceritakan, ditunjukkan semua alat buktinya, nanti kita akan buktikan di persidangan. Simpel kan? Oke, saya juga bingung dengan apa yang disampaikan dengan Mbak Dena ini. Jujur saya bingung. Bingung nggak? Bingung ya? Bingung kita bingung sekali. Makanya biar nggak tambah blunder lagi. Nanti kita akan buktikan di persidangan, Pak. Dikit lagi kan? Oke. Tegas, Andika Megista selaku kuasa hukum Ressa mengaku siap menanggapi semua ucapan Denada secara langsung di pengadilan. Hal itu seolah menjadi bukti bahwa kemunculan Denada sama sekali tidak melunturkan kegigihan pihak Ressa dalam melanjutkan gugatan. Apalagi, hal-hal yang diceritakan oleh Denada dalam acara podcast tersebut disebut berhasil melahirkan kekecewaan baru di hati Dino Rosano dan Ratih, selaku penggugat 2 dan 3.
tetap berjalan karena jangan lupa ya teman-teman, di sini penggugat ada 3. Penggugat pertama Ressa Rosano, yang kedua ada Papa Dino, yang ketiga ada Mama Ratih. Perikatan di sini ini bukan hanya dengan Ressa, perikatan yang terjadi antara Mbak Dena dengan Papa Dino dan Mama Ratih. Paham ya? Kalau mereka sudah, menanggapinya panjang lebar. Jadi saat saya dikirim oleh rekan-rekan terkait video tersebut, langsung saya kembalikan ke klien kami, Papa Dino, ke Mama Ratih. Jadi kalau saya ceritakan di sini kayaknya kurang pantas ya Mbak ya, biar nanti di pembuktian aja deh. Sanggaannya luar biasa, panjang sekali loh. Mana ya? Pernyataan Dena. Sangat kecewa sekali. Sangat kecewa sekali. Banyak cerita dituturkan oleh Denada dalam acara podcast tersebut. Mulai dari memberi pengakuan terbuka tentang kepastian status Ressa, alasan dari keputusan yang ia ambil 25 tahun lalu, hingga klarifikasi pasti soal jumlah anak. Mengingat beberapa waktu lalu, hal tersebut sempat memancing spekulasi liar yang bergulir tak karuan. Bukan hanya itu, Denada pun tak lupa untuk memberikan penegasan soal naskah yang rutin ia berikan untuk Ressa. Seperti naskah rutin, fasilitas pendidikan sampai tempat tinggal, seolah memberikan jawaban langsung terhadap tudingan pihak seberang. Lantas, bagaimana pihak Ressa menyikapi bantahan-bantahan Denada? Serta bagaimanakah pula penjelasan kuasa hukum Denada terkait semua itu? Ya itu memang betul apa adanya Mbak. Dari mulai rumah yang dibeli Mbak Denada untuk ditempati bertiga itu memang betul ada, saya cek. Terus ini juga tercatat masalah transferan kepada Pak Dino yang ada 10 juta, 15 juta itu ada semua. Per bulan ke Bu Ratih mulai sejak dulu 1.500 itu juga ada. Biaya kuliah Ressa untuk membayar kuliah itu juga ada juga. Banyak Pak. Masalah kemarin terakhir itu yang dikasihkan sertifikat sama surat keterangan dari dosen masalah kuliah Ressa sama terkait kredit mobil yang 105 juta itu ada semua. Ya nanti kita akan buktikan di persidangan toh. Nggak apa-apa, itu haknya Mbak Dena untuk berstatement seperti apa. Silahkan saja, sah-sah saja. Cuma ya ketika terbukti di persidangan nanti ya mohon maaf kalau terbuka semua. Kan gitu toh Mbak. Ya jadi bukan yang masalah mobil, bukan yang ngomongnya jual mobil pelaku 99 buat DP 20 juta terus sisanya ngangsur itu. Waduh, bohong semua itu Pak. Apalagi yang Brio katanya yang nyicil pihak pihak penggugat aja. Mbak Denada pernah bayar cicilannya. Yang bayar cicilannya Bu Emilia Contessa. Lagian pada saat itu penggugat 1 Ressa itu masih SMP, yang tidak mungkin bisa bayar cicilan mobil. Dari banyak pengakuan Denada terkait kabar yang kadung beredar, terselip satu cerita yang benar-benar berhasil mencolok perhatian publik. Hal itu tak lain adalah dugaan bahwa Ressa dipekerjakan oleh almarhumah Emilia Contessa sebagai supir pribadi kala terjun dalam kontestasi pemilihan legislatif. Sebuah dugaan yang dibantah tegas pihak Denada, di mana mereka menjelaskan bahwa hal itu merupakan upaya almarhumah untuk memperkenalkan Ressa ke dunia politik. Dengan harapan, Ressa akan terjun ke dunia politik mengikuti jejak sang nenek. Namun, bantahan itu sontak ditanggapi pedas oleh pihak Ressa. Dan dengan tegas, mereka mengaku siap untuk membantah semua itu di persidangan selanjutnya. Ressa itu juga
bukan dijadikan supir. Neneknya itu kepingin bahwa Reza itu mengikuti jejak neneknya itu, jadi politisi, jadi DPR kayak gitu. Kan dikenalkan mulai sejak dini. Saya aja lawyer aja dikenalkan mulai sejak SD sama bapak saya. Ya alhamdulillah bapak saya kan ketuanya lawyer di Banyuwangi, Pak Misnadi itu. Mulai kecil saya dididik di dunia hukum ini. Bagaimana menghadapi orang, itu ditanamkan jiwa-jiwa tarung kayak gitu. Ya sama kayak Reza itu, cuman kan ya apa ya, kok ya cek bodohnya gitu, melakukan gugatan kayak gini-gini. Hidup sama ibu kan enak, kok cuma 7M yang diminta. Ada kemarin yang disampaikan oleh pihak tergugat ini yang bikin kita miris. Reza ini dibawa keliling Jawa Timur ya, insya Allah ya. Saat almarhumah ini mencalonkan diri di DPRI ya, anggota DPRD. Yang katanya nantinya Reza ini akan digadang-gadang menjadi calon legislatif. Kami punya rekaman video yang berdiri di sampingnya beliau ini siapa, kami tahu. Ayolah, jangan begitu. Kasihan si Reza ini loh. Dan yang memberikan video itu adalah warga Banyuwangi sendiri kepada saya. Nanti akan kita buka di persidangan. Saat pembuktian akan kita buka seterbuka-bukanya. Aduh, kok tega gitu, Pak. Padahal ya Pak Dino sama Bu Rate itu anaknya kalau ibarat minta ujian, minta uang gedung gitu untuk sekolah kalau tidak salah itu. Ya minta ke Bu Emilia ini, ya ikut menyekolahkan anaknya lah istilahnya. Lantas pada saat ada nggak enaknya kayak gini dihujat ibunya, sudah meninggal juga. Padahal Ibu Emilia kontesnya. Terlepas dari semua yang kini terbuka semakin terang, proses persidangan gugatan perdata yang dilayangkan Reza masih terus bergulir hingga detik ini. Kini, proses hukum telah tiba ke tahap jawab-menjawab melalui pengadilan elektronik alias e-court. Dan setelah sempat mundur akibat adanya permohonan penundaan yang diajukan pihak Reza, sidang akhirnya berlanjut. Ya, replik alias tanggapan penggugat telah dikirimkan oleh Andika Megista selaku kuasa hukum Reza. Jadi terkait sidang kemarin yang sempat kita tunda, tolong Mas. Jadi repliknya udah kita jawab ya. Tadi sudah kita kirimkan. Jadi kita tidak ada niatan untuk mengulur-ngulur yang pertama. Kita tidak ada niatan untuk menghambat proses persidangan, tidak ada. Ini terkait profesi ya, tanggung jawab kita banyak sekali. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita tetap kuat iman dan Islam. Pertama tetap amanah, bisa menjaga marwah kita sebagai seorang advokat. Iya, kemarin itu kan kita sudah dikasih waktu untuk jawaban. Kita sudah jawab ini. Tanggal berapa ini? Tanggal 3 Maret. Seharusnya tanggal 11 ya. Tanggal 11 itu pihak penggugat itu mengajukan replik tanggapan atas jawaban kami. Dan saya yakin kan pada saat penggugat mengajukan gugatan itu kan memang sudah siap materi ya. Nah ini minta penundaan mereka itu. Aduh kok ngulur-ngulur waktu, kesannya kayak gitu kalau saya menilai ya. Karena pihak penggugat itu pihak yang paling siap dalam sengketa. Kalau pihak tergugat kan ya apa yang disampaikan kan kita nangkis ya gitu aja. Cuman ini minta waktu 1 minggu lagi. Yang kabarnya katanya Reza nggak bisa dihubungi tadi itu. Banyak yang kita kerjakan Mbak, alhamdulillah. Jadi fokus kita kemarin sempat terpecah, namun tanggung jawab kita tetap. Jadi kita nggak ada alasan, nggak ada niatan untuk tidak mau datang ke mana, ke ini, ke apa, ke persidangan ya. Kita udah jawab kok. Jadi dibandingkan kubu sebelah kemarin yang sempat menunda-nunda beberapa minggu, bahkan lebih 1 bulan ya. Kita hanya meminta overtime saja 1 minggu kok. Dan sudah kita selesaikan. Pasti kita pengen ekspresi. Mengedepankan estetika kan disampaikan. Jelas tadi mendengarkan.
Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.